Guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Isekai. Dan tetap seperti biasa di our small and lovely coffee shop. Sebelum mulai, ritualnya dulu. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, terus nyalain loncengnya. Thank you buat teman-teman semua yang selalu komen-komen dan selalu nyinyir ya. Terus jangan lupa juga buat teman-teman yang mau support Isekai, caranya gampang. Ada link Saweria di pojok kanan bawah, silakan nyawer di sana gitu. Terus ini juga tanpa paksaan sama sekali. Nah, episode kali ini balik lagi gua mau ngebahas sebuah kejadian yang menurut gua salah dan harus dibenerin. Ini sebenarnya udah pernah gua bahas, guys. Ini pernah gua bahas zaman dulu waktu gua masih namanya masih penjilat dulu, belum Isekai Coffee Shop Talk. Jadi itu cerita lalu ya, cerita lama ya. Dulu kita sempet punya kasus sama Bea Cukai, tapi gue juga nggak mau salah ngomong, nggak mau salah jawab. Jadi waktu gue ngurusin SNI, gue punya banyak nomor kontak person langsung orang-orang cukai Indonesia, orang-orang perwakilan dari Bea Cukai Indonesia. Nah itu mereka itu ada 2 orang atau 3 orang, gue lupa di videonya. Itu sempat kita undang ke studio kita di Pondok Indah. Waktu itu masih studionya masih di sebelah. Itu kita adakan sesi tanya jawab. Jadi dari kita sebagai host penjilatnya, kita punya beberapa pertanyaan. Dari teman-teman yang nonton secara live itu bisa langsung bertanya gitu. Jadi waktu itu sekali lagi gue ngundang pihak Bea Cukai untuk datang ke studio dan itu ngobrol langsung bersama dengan kita dan semua penonton gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu, gue kira-kira tahu apa yang terjadi sekarang. Itu pertama, guys, sebelum gue mulai ke topiknya nih. Kedua, mungkin teman-teman tahu dulu gue punya toko mainan gede dan bagus dan masih jalan hingga sekarang, walaupun sekarang gue udah nggak di sana ya, guys. Waktu gue masih di sana, salah satu kewajiban gue adalah ngurusin barang-barang yang tercantol atau barang-barang yang ditahan sama Bea Cukai. Jadi gue harus ke Bandara Soekarno-Hatta, keluarin barang, harus ngobrol dengan pihak Bea Cukai, harus ngobrol dengan pihak Afsek. Ya intinya gue jadi banyak tahu. Jadi sedikit banyak gue tahu tentang Bea Cukai Indonesia dan bagaimana cara mereka berpikir dan cara mereka kerja. Oke? Nah, berdasarkan 2 pengalaman gue itu, kita akan ngebahas video yang satu ini. Jadi apa sih yang mau gue bahas, guys? Nih, gue sambil bacain ya, guys ya. Jadi ini lagi-lagi Bang Medi lagi, kena kasus lagi. Jadi video kemarin tentang Bang Medi, video ini juga tentang Bang Medi lagi, kasus lagi. Walaupun sebenarnya kasusnya bukan dari Bang Medi ya, tapi dari pihak Bea Cukai yang menurut gue sistemnya harus dibenerin. Nih, gue bacain. Jadi Bang Medi lagi-lagi ketiban sial nih, guys. Dia dapat barang atau dia beli barang dan ketahan di Bea Cukai dan terus dia diledekin, guys. Nggak punya ya, Bang? Nah, terus akhirnya dia bikin postingan lah di Instagram. Teruntuk semua yang mengetek saya di video Megatron yang bisa auto transform. Slide keduanya nih. Sebenarnya dari tanggal 15 April si Megatron ini udah dikirim sama si Robosen. Dan harusnya per tanggal 25 kemarin saya udah upload videonya barengan dengan konten kreator di seluruh dunia yang bekerja sama dengan pihak Robosen. Terus ditampilin lah tampilan Bea Cukainya dan nomor Bea Cukainya. Tapi paket Megatron ini nyangkut di Bea Cukai. Update terakhir yang saya dapatkan di website hanya ini. Saya sih yakin udah proses tercepat yang mereka bisa lakukan. Bravo Bea Cukai. Nah, terus ditampilin lagi di sini tampilan screen capture dari Bea Cukainya ya. Terakhir itu barang telah melalui pemindai atau X-ray. Nah, terus by the way, harga Megatron Robosen ini hanya 899. Seluruh dunia pun tahu barang Megatron ini harganya 899. Tapi dikenakan harga pembanding oleh Bea Cukai yaitu sebesar 1.699. Hampir 2 kali lipatnya ya, guys ya. Terus lagi nih, agak bingung juga sih waktu ditanya invoice pembeliannya. Karena emang ini dikirim, bukan dibeli. Halo Kak, dikarenakan ini barang hadiah seperti yang Kakak sampaikan di surat pernyataan yang dikirim, maka petugas akan menetapkan nilai pabean berdasarkan referensi website. Perlu diketahui bahwa walaupun barang tersebut bukan barang transaksi jual beli, tapi ada pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan PMK nomor 96 tahun 2023 ketentuan kepabeanan atau atas impor barang ekspor barang kiriman. Tapi dibalik sama si Medi. Tapi referensinya beda produk, bukan produk yang sama. Disuruh cantumin link produk dan harganya pun juga bingung di website nggak ada karena belum rilis. Tapi kok referensi websitenya ke Grimlock yang harganya 1699. Coba telepon ke BC, tapi tidak ada yang angkat karena sebuah petugas sibuk. Live chat pun sudah dicoba tapi nihil. Selamat siang Kak, baik kami akan lakukan penelusuran terlebih dahulu ya Kak. Mohon ditunggu.
Tolong disambungkan dengan klien koordinator ya. Bagaimana ini? Apakah dapat follow up? Halo? Wah, begini ya, tidak responsif. DM Instagram pun juga sama. Padahal baru dapat info kalau BC cukup responsif di IG. Lanjut ya guys ya. Jadi kalian mau ngetek saya sampai jempol kapalan pun saya nggak bisa jawab. Yang saya jawab hanyalah yang punya jawabannya hanyalah Bea Cukai RI, Bea Cukai Suta perihal kapan barang saya rilis. Jadi silakan tanyakan ke mereka saja kapan Megatronnya rilis. Terus postingan terakhir adalah video yang semoga kita cepat bertemu ya Megatron, dan ini dari Robosen ya. Seperti yang kita tahu Robosen itu kan memang ngebikin Optimus, Grimlock, kalau nggak salah juga ada Bumblebee ya kalau gue nggak salah ya. Sekarang yang terakhir Megatron itu bisa self transforming ya pakai voice activated ya. Jadi gue nggak ngebahas itunya ya, gue ngebahas lebih ke gini. Ini kejadian nih gue. Waktu itu gue dikirimin prototype untuk Jakarta Toys and Comic Fair. Ternyata prototipe tidak bisa keluar. Lagi-lagi orang yang bekerja di pihak Bea Cukai itu tidak mengerti. Kenapa? Gue jelaskan ke mereka. Ini gue jelaskan, gue datang ya sama temen gue waktu itu, partner gue Pak Putut. Gue datang ke bandara. Gue bilang ke mereka, ini barang prototipe. Gimana ada harganya? Barangnya pun belum rilis. Barangnya masih abu-abu. Warnanya masih abu-abu. Masih digital print. Masih 3D print. Gimana gue bisa nyebutin barang ini berapa? Bahkan pabriknya aja di Hong Kong dan di Jepang itu pun nggak tahu barang ini rilisnya kapan, jadi rilis apa enggak, seandainya rilis harganya berapa, itu mereka juga nggak tahu. Mereka hanya ngirim ke kita sebagai, waktu itu gue masih di kantor mainan, sebagai distributor, mereka hanya kirimin doang buat di display, di pameran gitu. Itu akhirnya gue ngurusin tuh, tetap ujung-ujungnya bayar juga. Bayarnya pakai apa? Sesuai yang tadi dia bilang, pakai harga pembanding. Harga pembanding yang dipilih sama orang cukai adalah harga pembanding paling mahal. Jadi sepertinya pihak Bea Cukai harus ada orang yang benar-benar ngerti. Maksudnya apa sih harga pembanding yang paling mahal? Gampangnya gini, ini pertanyaan yang gue lampirkan ke mereka. Jika gue beli aquanya aqua plastik ya, terus di Indonesia merek aqua itu tidak ada. Mereka mau kenain gue harga cukai dari mana? Ya mereka cari harga barang yang sama, kira-kira yang mereka cocok, itu dijadikan harga pembanding dan cukainya akan ditentukan dari barang pembanding itu. Jadi, kalau gue lagi beli aqua plastik nih, terus di sini nggak ada merek itu, dan bentuk yang paling mirip adalah botol Evian. Botol Evian itu akan dilihat harganya berapa dan itu akan dijadikan harga pembanding. Ini yang kejadian sekarang dengan Bang Medi. Megatron harganya 899, tapi dikenakan harga pembanding robot serupa yang bisa self transforming yang mereknya sama, bukan Optimusnya, bukan Bumblebee-nya, tapi yang paling mahal apanya? Grimlock-nya 1699. Harga itu yang dijadikan patokan, harga itu yang dijadikan harga pembanding untuk Bang Medi. Kira-kira seperti itu cara pikir mereka dan cara kerja mereka. Mereka nggak mau pusing. Lu datang ke kantornya pun kagak akan mereka mau ketemu. Lu datang ke bandara pun lu bawa airway bill lu, itu akan susah banget. Gua kebetulan udah sering bolak-balik. Sering banget. Jadi gue tahu. Sampai waktu gue ngurusin SNI, gue kan dipanggil sama dirjen-dirjen mereka itu tuh. Datanglah gue ke mereka sama anak-anak mainan seluruh Indonesia lah. Bos-bos mainan lah ibaratnya lah. Nah, gue perwakilan dari kantor gue. Itu kita ngurusin SNI. Kita sampai nanya, kenapa segala macam apa. Kita dijamu sama dirjen pajak. Kita dijamu. Dikasih makanan segala macam, ada sesi tanya jawab, dikasih lihat kandang anjing mereka, ya mereka sekalian sombong-sombongan lah ke kita lah. Ini kandang anjing kita, anjing-anjing yang buat ngendus narkoba. Ini cara kita ngelatih segala macam. Terus kita diajak ke atas, diajak ke museum Bea Cukai, diajak kita diterima dengan ramah dan baik, jadi dijamu, dan juga kita juga bisa lihat gimana sih sebenarnya kinerja dari Dijen Bea Cukai itu untuk di Indonesia. Ternyata banyak sekali permasalahan dan juga solusi yang mereka kasih, dan sangat membantu juga buat kita. Informasinya juga terbuka open ke kita juga, dan kita bisa akses kapanpun juga. Jadi untuk teman-teman semua kolektor di luar sana, sosok Bea Cukai yang selama ini mungkin di luar sana serem, angker, itu nggak ada semuanya. Sosok Bea Cukai itu humble, bisa terjalin komunikasi dua arah untuk di depannya biar lebih harmonis lagi. Seperti ini baik ya, jadi kita dapat informasi yang lebih jelas. Terus ke depannya juga kerjasama dengan personal sebagai warga negara dan juga sebagai komunitas, itu kita dapat informasi yang langsung dari sumber. Mewakili collectible mainan Indonesia adalah peraturan yang udah jelas ini silakan disosialisasikan ke anak-anak di lapangan, maksudnya petugas-petugas cukai di lapangan. Jadi semuanya jelas, sudah area abu-abunya udah, kalau bisa udah nggak ada lagi deh.
Jadi kira-kira gue tahu. Tapi buat teman-teman yang nggak tahu, ya kayak beginilah gitu. Jadi ini ada contoh kasus. Misalkan lo beli Hot Wheels nih ya. Let's say lo beli Hot Wheels tertentu di Indonesia, Hot Wheels itu nggak ada. Pihak bea cukai akan cari tuh di eBay itu guys. Hot Wheels serupa. Misalkan di Amerikanya udah habis, dia akan cari yang lain gitu. Nah, cari yang lain pun dia cari harga yang paling mahal. Harga yang paling mahal itu yang akan dijadikan harga pembanding buat lo. Harga yang paling mahal itu yang dijadikan harga unit titik temu untuk dijadikan hitungan. Yang hitungan itu akan diberikan untuk bea cukai yang harus ditentukan dan dikasih ke lo gitu. Jadi menurut gua sih pihak bea cukai harusnya ya untuk instansi negara sebesar itu harusnya punya orang-orang yang memang mengerti pop culture, yang memang mengerti wibu, yang memang mengerti otaku. Jangan harga-harga pembanding itu ditentukan dengan harga barang serupa terus yang paling mahal gitu. Nggak bisa guys, kalau kita bicara masalah pelek aja, busi aja, setir aja, terlihat sama, tapi beda harganya gitu. Masa iya kita beli busi yang murah terus mau ditentukan cukainya dengan busi yang tinggi gitu? Kan nggak seperti itu. Bisa nggak lu dispute? Bisa. Bisa nggak lu komplain? Bisa. Tapi apakah mereka dengar? Belum tentu guys. Apakah mereka ada waktu untuk ngelayanin lu? Belum tentu guys. Ujung-ujungnya apa? Lu terpaksa mengalah dengan waktu dan keadaan karena kelamaan dicuekin, kelamaan didiemin, akhirnya lu bayar. Kalau lu nggak bayar gimana kasusnya? Barang lu dihancurin atau dikirim ulang ke negara asal gitu. Which is jadi tambah repot lagi kan. Jadi, then again, menurut gua sih kesalahan kasus kali ini bukan di pihak Bank Medi ya, lebih ke pihak bea cukai yang tidak mengerti barang. Ya, balik lagi barangnya belum dijual, harganya pun bisa aja berubah guys. Sekarang dia sebut di website-nya 899, tapi nanti 1 bulan 2 bulan lagi pada saat barangnya rilis karena 1-2 hal mungkin mundur gitu ya. Mungkin harganya jadi $950 bisa aja gitu kan. Medi pun nggak tahu, pihak Robosen gue yakin pun masih ya bisa aja harga berubah gitu. Jadi belum ada kepastian. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini gimana? Ya, untuk barang-barang yang dikasih, untuk barang-barang yang memang prototype, barang-barang yang memang buat YouTuber yang cari duit, yang bayar pajak juga gitu ya. Ya, janganlah dipersulit seperti ini gitu guys. Jadi, ini sedikit masukan dari gue. Semoga video gue ini nyampe ke pihak bea cukai. Sekali lagi gue ngomong ini, gue bisa ngomong seperti ini karena 2 pengalaman gue yang sudah gue jelaskan di opening video tadi ya guys. Sebelumnya, jangan lupa untuk teman-teman, gue ngingetin lagi sekali lagi. Di like, comment, share, subscribe videonya, di share ke teman-teman biar pengetahuannya juga nambah. Terus jangan lupa kalau ada yang mau nyawer tanpa paksaan, ada scan barcode di sebelah kanan bawah, itu saweria gua ya guys. Thank you buat semua traktiran yang masuk. Sekali lagi Bang Medi, semoga masalahnya cepat kelar. Semoga pihak bea cukai Indonesia juga menjadi lebih baik lagi di kemudian hari, di hari depan semakin lebih bagus lagi. Dan kalau pihak bea cukai perlu bantuan, silakan panggil kita lagi, silakan ngobrol lagi sama kita. Kita dengan senang hati akan ngebantu kok di sini kok. Jadi sekali lagi Michael, raja terakhir dari Isekai, signing out dulu untuk episode kali ini. Peace out guys. Thank you.